Ini salah satunya adalah Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau tidak tahu nama ibunya bagaimana? Nah, ini biasanya rata-rata bertanya seperti itu karena di dalam membacakan doa tawakkalu ya khuddama hadainil ismaininya itu nanti akan disebutkan adalah nama target dan ibunya ya. Nah, kalau misalkan kita tidak tahu nama ibunya, maka kita sebutkan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sebuah video saya yang berjudul Cara Memanggil Orang Supaya Datang Dengan Rasa Cinta, di mana thumbnailnya itu adalah tidak usah pakai pelet, cukup tulis ini saja ya, cukup tulis 2 kalimat ini saja, insyaallah orangnya akan datang. Ini ada beberapa pertanyaan yang biasanya sering dipertanyakan ya. Ini akan dalam video kali ini insyaallah akan saya jawab, dan mohon maaf apabila banyak komentar-komentar yang tidak bisa saya jawab satu persatu karena memang kesibukan di dalam keseharian saya. Dan insyaallah pada kesempatan ini pertanyaan-pertanyaan yang umum sering dipertanyakan insyaallah pada video ini akan saya jawab. Yang pertama, biasanya orang yang bertanya itu rata-rata ini salah satunya adalah Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau tidak tahu nama ibunya bagaimana? Nah, ini biasanya rata-rata bertanya seperti itu karena di dalam membacakan doa tawakkalu ya khuddama hadainil ismaininya itu nanti akan disebutkan adalah nama target dan ibunya ya. Nah, kalau misalkan kita tidak tahu nama ibunya, maka kita sebutkan saja target binti Hawa ya. Saya ulangi, sebutkan target binti Hawa. Artinya kenapa kepada Siti Hawa? Karena ibu dari setiap manusia adalah Siti Hawa ya. Nenek moyang, ibu moyang kita yang pertama adalah ibu Siti Hawa ya. Ini yang pertama. Sudah saya jawab insyaallah. Mungkin bagi Anda yang sering bertanya dan pada kesempatan itu belum saya jawab, silakan disimak video kali ini. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah Assalamualaikum, maaf Pak, kalau tulisannya ke bawah kencing atau BAB, buang air besar, bagaimana? Apakah harus membuat lagi? Mohon penjelasannya. Di dalam menjawab pertanyaan ini, jika tulisan tersebut yang sudah terisi dengan doa atau terisi dengan kalimah sebuah asma, itu tidak boleh dibawa kencing dan tidak boleh dibawa buang air besar ya, karena tulisan tersebut sudah terisi doa dan sudah terisi yang disebutkan dengan khodam ya, khodam sebuah kalimah. Itu biasanya khodam tersebut adalah dari golongan para malaikat ya. Sehingga golongan-golongan malaikat ini tidak mau atau tidak suka ke tempat-tempat yang najis atau diajak kepada sesuatu yang menjijikan ya. Ini tidak boleh, dan apabila sudah terlanjur seperti itu maka Anda silakan beristighfar dan membaca syahadat. Kemudian Anda ulangi lagi menulis dan simpan pada dompet atau saku Anda ya. Simpan pada saku ya, saya sarankan simpan pada saku saja, jangan sama dompet ya, karena nanti kalau Anda ke
buang air besar, dompetnya disimpan, kemudian Anda lupa, ini lebih berbahaya ya. Ini yang kemudian yang mungkin yang sudah terbawa buang air kecil tersebut, silakan Anda bakar saja ya. Anda bakar dengan niatkan bukan untuk menghinakan tapi untuk memuliakan ya, supaya tidak terlangkahi atau tidak dibuang sia-sia. Ini pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum, maaf izin bertanya Pak Ustadz, kalau nama targetnya ditulis Latin apakah boleh? Nah, ini banyak yang salah paham. Sebetulnya yang harus ditulis itu hanya 2 asma saja ya, hanya 2 asma yang saya contohkan pada video tersebut, yaitu fahtotilin, totilin, itu saja ya. 2 kalimat itu saja yang harus ditulis. Sedangkan untuk tawakkalu ya khuddama hadainil ismaini dan selanjutnya itu tidak boleh ditulis dan tidak usah ditulis. Cukup dibaca saja kemudian ditiupkan ya. Sehingga nama target itu tidak usah ditulis, apalagi dengan tulisan Arab atau tulisan Latin, itu cukup didoakan saja 11 kali dan tidak boleh ditulis ya. Tidak boleh ditulis karena di dalam bimbingan atau tata cara kitab tersebut juga seperti itu. Tawakkalu ya khuddama hadainil ismaini itu adalah tidak ditulis ya, hanya dibacakan saja. Kemudian sering ada yang bertanya mengenai tulisan Arab dan Latinnya, yang ijliba wajliba itu ada yang berbeda antara tulisan Arab dan tulisan Latinnya. Saya sarankan untuk mengikuti tulisan Arabnya saja ya. Tulisan Latinnya itu salah. Ambil saja tulisan Arabnya, karena mungkin waktu itu admin salah ketik ya, salah ketik, ambil tulisan Arab. Kemudian yang pertanyaan yang selanjutnya, mohon maaf Pak Ustadz, sampai kapan tulisan itu harus dibawa di saku? Nah, dan apakah kalau sudah datang ijabahnya masih harus tetap dikantongi tulisannya? Terus apakah kalau tulisannya hilang, apakah akan hilang juga rasa cintanya? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Yang pertama, sampai kapan tulisan itu harus dibawa di saku? Jawabannya adalah sampai orang yang Anda targetkan datang dan mencintai Anda. Ini yang pertama ya. Dan apakah kalau sudah datang ijabahnya masih harus tetap dikantongi tulisannya? Nah, apabila sudah datang dan sudah mencintai Anda, sudah tidak perlu dikantongi lagi. Akan tetapi harus Anda ikat dengan amalan pengikat pasangan ya. Dimana videonya sudah saya upload juga. Judulnya adalah amalan pengikat pasangan yang sangat ampuh. Nah, di situ dengan sholat hajat 2 rakaat setelah datang silakan amalkan itu. Jadi tidak usah dikantongi lagi. Akan tetapi gunakan amalan-amalan yang lain. Kemudian terus apakah kalau tulisannya hilang, apakah akan hilang juga rasa cintanya? Nah, ini pertanyaan ini juga sangat baik ya. Karena apakah akan hilang juga? Tentu tidak ya, tentu tidak. Apabila orangnya sudah datang dan sudah mencintai kita, kemudian tulisannya itu hilang. Nah, ini tentu tidak akan menghilangkan rasa cintanya, karena yang menimbulkan rasa cinta itu bukan tulisan ya, bukan tulisan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Justru apabila Anda meyakini yang mendatangkan rasa cinta dan yang mendatangkan orang itu adalah tulisan ini takutnya terjerumus kepada kemusyrikan ya. Saya perlu menekankan bahwa ini adalah hanya sekedar media, hanya sekedar permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila datang seseorang yang kita targetkan itu mendatangi kita dan mempunyai rasa cinta, itu bukan karena tulisan itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Anda ya. Itu Allah yang menggerakkan pasangan Anda, Allah yang menggerakkan dan menimbulkan rasa cinta dari target yang Anda maksud ya, bukan tulisan itu. Tulisan itu hanya kita permohonan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai musyrik ya, jangan sampai musyrik kepada tulisan ini ya. Kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang sering masuk di dalam komentar tersebut adalah, Assalamualaikum, reaksi dari doa dan amalan ini berapa lama Pak Ustadz? Kalau reaksi ini ya, saya jawab reaksinya berapa lama ini tidak bisa saya pastikan, tidak bisa saya tentukan, karena ini adalah yang mengatur Allah Subhanahu wa taala ya. Semakin Anda pasrah, semakin Anda yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka reaksinya akan cepat. Semakin cepat juga reaksi yang akan Allah berikan kepada Anda.
Akan tetapi jika keyakinan Anda kurang, permohonan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala kurang, tentu Anda harus mawas diri, harus introspeksi diri. Oh, mungkin apabila ijabahnya lambat, mungkin Anda kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin amalan Anda belum sempurna, atau mungkin sudah betul tata caranya akan tetapi belum waktunya Allah datangkan, ya. Jadi jawabannya adalah ini tidak bisa saya jawab dengan waktu, ya, berapa lama, ini tidak bisa, karena ini Allah yang mengatur, ya. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita pasrah, semakin kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin cepat ijabah yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang selalu mengandalkan doa, mengandalkan wirid tanpa bergantung kepada Allah dan tanpa keyakinan kepada Allah, tanpa keyakinan yang mendatangkan ijabah itu adalah Allah, biasanya sangat sulit sekali, ya. Biasanya sangat seperti itu. Akan tetapi ketika kita sudah berdoa, kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ijabah semakin dekat, kemudian keberkahan juga akan Anda dapatkan. Akan tetapi apabila Anda bergantung kepada sebuah amalan, sebuah doa, justru disitulah Allah akan membuktikan doa Anda, amalan Anda ini tidak ada apa-apanya. Justru yang ada apa-apanya adalah kekuasaan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video kali ini bisa menjawab dari berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada video saya yang berjudul Cara Memanggil Orang Supaya Datang Dengan Rasa Cinta. Mudah-mudahan bagi yang sudah bertanya belum terjawab, mungkin video ini bisa Anda saksikan dan Anda fahami, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya cukupkan sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.